mentang-mentang mendung agak kayaknya udah tanggal 25 kan? Udah gajian, Ban? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jajaran direksi PT Rinjani Parahita Nusantara beserta tim dan semua keluarga besar, para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita pada kesempatan siang ini di hari Kamis, tanggal berapa ya? 118, Minggu Senin 10, Selasa Rebo, berarti 12 Rajab 1445 Hijriah, 13 Rajab hari Kamis, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah taala, salawat dan salam semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan semoga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, hari ini ada dua judul. Pertama, tasyakkur bin ni'mah, mensyukuri atas karunia Allah, di mana pada hari ini PT Rinjani Parahita Nusantara memasuki usia genap 4 tahun. Kemudian yang kedua juga dalam rangka memperingati diisrokan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umum kita kenal kegiatan ini disebut dengan Rajaban karena peringatannya di bulan Rajab, apalagi Rajab syahrun min ashhuril hurum. Bulan Rajab itu satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan berurutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulannya lagi adalah sekarang, bulan Rajab. Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna daripada bulan Ashhurul Hurum Rajab diantaranya bulan yang dimuliakan karena bila mana kita melakukan amal kebaikan diberikan pahala berlipat ganda. Begitupun keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan yang dikerjakan di bulan-bulan Ashhurul Hurum termasuk bulan Rajab, maka akan dibalas dengan balasan yang sangat besar. Maka dari itu di hari ini termasuk dalam bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka semoga kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh para bapak pimpinan daripada PT Rinjani Parahita Nusantara semoga dibalas dengan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, cita-cita, harapan, maksudnya dipenuhi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara sekalian, pertama berbicara tentang syukur. Salat juga adalah bentuk syukur, di mana satu waktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan kata istrinya Sayyidah Aisyah, salat malamnya Nabi sampai kakinya bengkak. Ya, kita juga ada nggak yang kakinya bengkak? Ada, tapi bukan karena sholat, tapi asam urat. Bedanya begitu doang. Ya. Lantas kata Sayyidah Aisyah kepada istrinya, ya Rasul, Anda ini maksum, sudah dijamin dilindungi dari dosa. Tapi kenapa Anda ya Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak? Padahal ini adalah sholat sunnah. Apa kata baginda Nabi? Afala akuna abdan syakuro,
hei Aisyah, emangnya aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka pada kesempatan siang ini keluarga besar PT Rinjani Parahitan Nusantara mengekspresikan rasa syukurnya. Jadi milad, hari lahir, hari jadi dibuktikan dengan bentuk syukur. Karena di ujung surah Ad-Duha apa bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun bi ni'mati terhadap nikmat anugerah dari Rabbmu, Tuhanmu Allah Ta'ala, fahaddits maka ungkapkanlah. Saya masih ingat pengajian saya beberapa kesempatan lalu, karena videonya masih ada Pak. Saat itu saya membahas ada beberapa poin akselerasi rezeki, diantaranya syukur. Nah, maka baik kita bertambah kesempatan hidup maupun sholat, karena ini ada dua judul, sama-sama sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan reward yang akan kita peroleh dari syukur dan sholat? Pertama, dengan kita bersyukur maka sudah barang tentu Allah akan menambah nikmat tersebut. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah, apa janji Allah? La azidannakum. Tegas ini, sungguh pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Jadi kalau Bapak bersyukur, para Bapak dapat nikmat rezeki, bersyukur pasti akan ditambah. Punya istri disyukuri akan ditambah. Tidak selalu kuantitas tentang ibu-ibu. Tambah itu tidak selalu kuantitas atau jumlah atau bilangan atau angka, tapi juga kualitas. Insya Allah ditambah kesolehannya. Amin ya robbal alamin. Maka ketika kita bersyukur, baik syukur seperti saat ini maupun sholat yang merupakan bagian dari aktivitas amal takwa. Karena dalam surah Al-Baqarah ketika Allah bicara hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa, siapa di antara ciri orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, mendirikan sholat. Maka ketika kita bersyukur, termasuk sholat bagian bentuk syukur, Allah akan tambah nikmat kita. Yang kedua, apa yang akan Allah berikan ketika kita sholat benar-benar sebagai bentuk syukur? Jelas, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mana alladzina fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Berarti jelas orang yang sholat, dia sebagai bentuk mempertahankan keimanan dan mengekspresikan rasa syukur, akan diberikan kesuksesan lahir batin. Sebab yang namanya falah, aflah, muflih itu sama-sama artinya sukses, bahagia lahir dan batin. Kalau ada yang merasakan sholat kok belum ada rasa bahagia, berarti ada pertanyaan dalam sholatnya. Yang salah bukan sholatnya, tapi orangnya. Kayak begini deh Pak, kita keluar dari masjid, sandal kita hilang. Jangan berkata, dasar ini orang sholat mah tetap sholat, maling mah tetap maling. Kalau begitu nyalahin sholat, padahal orangnya yang salah. Kalau mau kita ngomong, ada maling kebetulan ikut sholat, begitu. Sama kayak begini, ibu pakai kerudungan nutup aurat, tapi masih doyan ngomongin orang, gibah. Bisa gibah ngomong langsung, bisa lewat WhatsApp gibah misalnya ya. Nah,
Jangan salahkan nutup auratnya, sudah bagus karena itu kewajiban. Kebetulan aja ada orang yang masih doyan gibah tapi sedang memperbaiki diri. Betul. Nah, maka dari itu yang kedua, orang yang sholat, orang yang mengekspresikan rasa syukur, maka orang tersebut akan mendapatkan sukses bahagia lahir dan batin. Dua tuh. Satu, tambah nikmat, tambah rezeki. Dua, orang yang sholat akan diberikan hidup bahagia lahir dan batin. Yang ketiga, orang yang sholat hatinya tentram. Ingat, sholat itu termasuk bagian dari zikir. Mana dalilnya? Surah Toha ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri waqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata, dalam firman-Nya Allah Ta'ala surah Toha ayat 14, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Berarti sholat itu bentuk zikir, karena dalam Al-Quran itu sholat disebut zikir, Al-Quran juga disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, ngaji Quran juga zikir, termasuk sholat adalah zikir. Zikir itu apa? Secara bahasa ingat, menyebut. Maka hendaknya ketika kita sholat, agar kita khusyuk, mesti zikir, terkoneksi, tersambung ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kadangkala di antara kita ada aja sih Pak, namanya orang manusia, punya masalah, punya urusan, betul-betul, sehingga ketika sholat pikirannya masih ngayap kemana-mana, betul-betul. Kadangkala Bu, maaf Bu ya, ini contoh aja, Allahu Akbar ketika sholat nginget-nginget belanjaan. Tadi dari Superindo beli apa aja ya? Beli beras kayaknya yang 5 kilo merek Raja 75.000. Allahu Akbar, oh iya tadi beli minyak kunci mas 2 kilo harganya 80.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, total belanjaan, assalamualaikum, total belanjaan 800.000. Lah masih sholat, masih mikirin dunia. Ya kadangkala masih ada, masih syukur, masih mau sholat. Jangan sampai gara-gara saya belum bisa khusyuk, saya nggak sholat. Betul nggak tuh? Ya enggak dong, masih mending mau sholat. Jangan sampai gara-gara belum bisa khusyuk lalu tidak sholat. Teruslah memperbaiki diri, teruslah sholat walaupun belum bisa maksimal. Yang penting mau ikhtiar memperbaiki diri, memperbaiki sholat terus. Bagaimana kalau STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ya kalau bisa menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Karena memang sholat itu Pak, ini yang keempat nih. Tadi yang ketiga apa? Sholat akan menenteramkan hati, karena sholat termasuk daripada zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, menyebut, mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Yang keempat, orang yang sholat maka dia akan terhindar dari berbagai bentuk kejahatan. Mana dalilnya? Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya, inna taukid, tegas ini, sesungguhnya sholat itu tanha, menghindarkan, mencegah, menjauhkan pelaku sholat itu anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Kok nggak disebut korupsi? Kok nggak disebut nyolong? Kok nggak disebut zina? Kenapa? Karena kata para ulama mengatakan berasal dari dua inilah muncul kejahatan, keburukan, kejelekan lainnya. Apa itu al-fahsya? Al-fahsya adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan hati nurani. Contohnya zina.
Contohnya ghibah dan sejenisnya. Dalilnya surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, innahu, sesungguhnya itu zina, kana adalah fahisyatan wa sa'a sabila. Fahisah, keji, ya, artinya perbuatan yang jelek, yang jijik. Yang keji itu Pak, istilah orang Bogor gelun, jijik. Kita melihat muntah, jijik nggak? Jijik. Nah itu kayak begitu, jijik buat hati nurani terhadap perbuatan zina dan sejenisnya. Wal munkar, orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan munkar. Apa itu munkar? Segala bentuk keburukan, kejahatan yang berlawanan, bertolak belakang dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Hukum agama mana? Nyolong. Mau hukum agama, hukum positif, boleh nggak nyolong? Nggak boleh. Korupsi menurut agama, menurut hukum positif, boleh nggak? Nggak boleh. Maka orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan fahsya wal munkar, keji dan mungkar. Maka kalau orangnya sholat, benar-benar sholat, beres sholat, mengerjakan praktek seperti inti sholat, maka akan terhindar dari yang namanya korupsi, terhindar dari perbuatan nyolong, akan terhindar dari perbuatan zina. Makanya sholatnya bukan pas sholat doang, beres sholat juga kita aplikasikan, praktekkan. Mana contohnya? Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir pergantian rukun, takbir intikal namanya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka Allah kita agungkan, Allah Maha Besar, kita nggak ada apa-apanya. Ketika ada masalah, jangan katakan ya Allah masalah besar, tapi katakan hei masalah Allah Maha Besar. Sebesar apapun Pak, misalnya kita menghadapi masalah apapun itu, ayo dengan Allahu Akbar, kemudian kita amalkan itu Allahu Akbar di luar sholat, maka insya Allah yang menurut nafsu besar akan dianggap kecil. Punya masalah, ayo sholat diawali dengan takbiratul ihram, insya Allah. Punya masalah, punya problem kehidupan, solusinya diantaranya dengan sholat, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah nggak Pak? Punya nggak? Punya nggak? Punya nggak? Kelihatan dari muka. Sama, kita ini harus punya bakat yang butuh, sehingga kepada Allah. Kayak begini deh, mohon maaf Pak, ada orang dulu berteman sama kita, dulu dekat sama kita, lama misah dari kita, giliran dia butuh datang ke kita mau minjam duit, manawi gitu kan, manawi, ada uang dingin, ada duit tiis kan, kira-kira ketika ada butuh baru dah datang. Kita katakan lu mah datang pas mau butuhnya doang, padahal kita juga sama, pas ada butuh baru ingat kepada Allah. Maka bangunlah selalu rasa butuh kita kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara, kata Allah begitu. Hei sekalian manusia, kamu sekalian adalah fuqara, orang-orang yang butuh. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada kesempatan ini sebenarnya beliau-beliau ini yang di PT Rinjani Parahita Nusantara sedang punya hajat. Seperti halnya orang yang hajat nikahan, sama-sama punya hajat, artinya kebutuhan. Beliau-beliau ini butuh kepada kita, minta didoakan. Yuk kita doakan semoga beliau-beliau ini yang ada di PT Rinjani Parahita Nusantara, satu diberikan umur sehat, barokah, panjang umur, digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra putrinya saleh solehah, pasangannya saleh solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan segala urusannya, wabil khusus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, kerjaannya, proyeknya lancar, didekatkan ke sini orang-orang yang berniat baik, dijauhkan dari sini dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berniat buruk, dan senantiasa penuh dengan barokah, tempatnya semakin besar, tempatnya semakin penuh kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disabarkan, dikuatkan lahir dan batin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyatil wahyar miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil aqwar wa sabil akhir adada ni'amin layuttali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, mendidik kami di waktu kami kecil. Ampuni pula dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman, bantulah kami untuk senantiasa berzikir, mengingat menyebut asma-Mu di setiap kesempatan kami, bersyukur atas segala karunia nikmat dari-Mu. Bantulah kami agar kami senantiasa beribadah dengan baik dan khusyuk istiqamah karena dan kepada-Mu. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini perkumpulan pertemuan yang penuh rahmat dan kasih sayang dari-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma, dan jadikanlah perpisahan setelah acara ini perpisahan yang penuh ampunan dan dilindungi dari-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah yang menggenggam jiwa kami, Engkaulah yang menakdirkan hidup mati kami. Sesungguhnya kami memohon kepadamu mati secara husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada mati secara su'ul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana. Ya Allah ya Rabbana, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami usia kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Berhasilkan segala maksud dan cita-cita kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Allahumma barik li hadzal manzil wa li ahli. Allahumma barik li hadzal manzil baitin jani barai dan nusantara wa li ahli. Ya Allah, berkahilah untuk baitin jani barai dan nusantara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Jangan lama-lama karena waktu makan siang ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.